Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 5. Saatnya berkemah. Kesempatan yang sangat jarang ini disambut gembira oleh Siti dan teman-temannya. Kegiatan berkemah kali ini memang sebagai bagian kegiatan pramuka di sekolahnya. Malam itu, terlihat Siti, Dayu, Lani, dan teman-temannya yang lain sedang berkumpul dekat api unggun yang telah disiapkan. Brrr, udara malam itu cukup dingin. Anak-anak dengan mengenakan baju hangat mereka masing-masing duduk bercengkrama di sekitar api unggun sambil mengulurkan tangan mereka ke arah api unggun. Badan mereka pun terasa lebih hangat. Ini pertama kalinya aku mengikuti perkemahan di sekolah. Menyenangkan sekali. Ini juga pengalaman pertamaku, menikmati hangatnya api unggun bersama teman-temanku. Ya, ternyata berada dekat api unggun seperti ini dapat membantu menghangatkan tubuh ya. Rasanya menyenangkan karena dapat mengatasi hawa dingin di daerah ini. Mengapa bisa begitu ya? Pertanyaan itu juga yang dari tadi ada dalam pikiranku. Bagaimana bisa panas dari api unggun itu dapat kita rasakan meskipun kita berjarak dari sumber api itu? Pada jarak sejauh ini, kita sudah dapat merasakan panas yang berasal dari api unggun itu. Sepertinya, jika kita semakin dekat ke sumber api, pasti kita akan merasa kepanasan, bukan? Karena jarak kita dengan api unggun cukup untuk membantu kita menghangatkan tubuh kita. Sepertinya pengamatanmu menarik, Dayu. Sebelumnya kita telah belajar tentang konduksi dan konveksi. Sepertinya apa yang kita alami sekarang ini bukan contoh dari kedua cara perpindahan kalor itu. Mungkinkah ada cara perpindahan kalor yang lain? Simak bacaan berikut. Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan secara radiasi. Pernahkah kamu pergi keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu keluar rumah pada siang hari yang terik dengan menggunakan baju hitam, badanmu akan terasa panas. Hal ini disebabkan warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Benda-benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor dan memantulkan sebagian kalor jika dibandingkan dengan benda-benda yang berwarna putih dan berkilap. Sebaliknya, pada malam hari, orang yang memakai baju hitam merasa lebih dingin daripada orang yang mengenakan baju putih. Tahukah kamu mengapa hal ini dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pakaian yang berwarna hitam menyerap kalor yang dikeluarkan tubuh. Berdasarkan bacaan tersebut, sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. 2. Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi?
Perbedaannya adalah jika perpindahan panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara. Sebaliknya jika perpindahan panas secara konveksi memerlukan zat perantara. 3. Apa perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perbedaannya adalah panas secara radiasi tidak memerlukan zat perantara, sedangkan konduksi memerlukan zat perantara berupa benda logam. 4. Jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi yang kamu ketahui. Api unggun, panas dari api kompor, panas matahari. Mari kita melakukan percobaan perpindahan panas secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Mari kita lakukan kegiatan berikut untuk membuktikan cara perpindahan panas secara radiasi. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan dan ikutilah langkah percobaannya. Alat dan bahan. Yang pertama, 1 batang lilin. Yang kedua, korek api. Yang ketiga, penggaris besi. Berikut adalah cara kerjanya. Langkah pertama, nyalakan lilin dengan menggunakan korek api yang telah disiapkan. Langkah kedua, dekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm. Gunakan penggaris untuk mengukur jarak. Hati-hati jangan sampai menyentuh api. Langkah ketiga, pindahkan tangan pada jarak 4 cm dari nyala api. Langkah keempat, pindahkan tangan pada jarak 8 cm dari nyala api. Panas dari nyala api bisa kita rasakan karena adanya radiasi yang menyebabkan terjadinya perpindahan panas dari sumber api tanpa zat perantara. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini adalah kita dapat mengetahui bahwa panas dapat berpindah meskipun tanpa adanya perantara dan energi panas yang diterima bergantung pada jarak dan besar dari sumber energi panas itu sendiri. Berdasarkan percobaan di atas, sekarang kita dapat menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Yang saya rasakan pada jarak 2 cm, tangan terasa panas. 2. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Yang saya rasakan pada jarak 4 cm, tangan terasa hangat. 3. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 8 cm? Yang saya rasakan pada jarak 8 cm, tangan terasa agak hangat. 4. Bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Panas dari nyala api bisa saya rasakan terjadinya perpindahan dari sumber api. 5. Apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan tersebut perpindahan secara radiasi? 6. Sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain secara radiasi yang terjadi di sekitar kita. Panas matahari terasa sampai ke bumi. Proses penetasan telur dengan menggunakan lampu dan pakaian yang menjadi kering saat dijemur di bawah sinar matahari. Simak percakapan berikut. Percobaan tadi menarik sekali ya Siti. Sejauh ini kita telah mempelajari 3 cara perpindahan kalor ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, banyak hal yang dapat kita pelajari dari peristiwa kehidupan di sekitar kita ya. Dan selalu berguna untuk kehidupan kita. Termasuk janjimu untuk mengajariku beberapa pola lantai pada tari Bali itu, Dayu. Dapatkah kita melakukannya sekarang? Masih ingatkah kamu dengan beberapa macam pola lantai yang digunakan penari pada beberapa tari daerah? Coba amati video tari berikut.